Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali kita di pembelajaran tematik. Masih pada semangat ya. Kita sekarang memasuki tema 5H. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita adalah agar kita mengetahui kegiatan ekonomi dan keragaman sosial ekonomi. Namun, sebelum kita melanjutkan materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa boleh di dalam hati masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, dengan berdoa semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita ya. Yuk kita langsung saja ke materi hari ini. Di tema sebelumnya, kalian sudah pernah belajar tentang kegiatan ekonomi, betul tidak? Di beberapa tema sebelumnya kalian sudah pernah belajar tentang kegiatan ekonomi. Nah, hari ini kita mengingat kembali ya, apa yang sudah kita pelajari di tema sebelumnya. Nah, kegiatan ekonomi ini ada berbagai bidang usaha. Yang pertama ada pertanian. Nah, di bidang pertanian ini ada beberapa dibagi menjadi 4. Ada pertanian itu sendiri, lalu ada perkebunan, ada peternakan, dan ada perikanan. Pertanian ini merupakan suatu kegiatan bercocok tanam. Biasanya yang melakukannya ini adalah petani. Nah, petani ini menggarap tanahnya itu bisa milik sendiri ataupun milik orang lain. Lalu ada juga perkebunan, usaha di bidang perkebunan. Usaha perkebunan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat biasanya ini lahannya ini milik pribadi. Nah, kalau perkebunan yang dilakukan oleh pemerintah digarap di lahan milik negara. Jenis tanamannya itu bisa berupa karet, kelapa sawit, tebu, dan tembakau. Lalu ada usaha peternakan. Peternakan ini usaha membudidayakan hewan ternak. Ada tiga hewan yang dibedakan. Yang pertama hewan besar seperti sapi, kuda. Lalu ada peternak hewan kecil, kambing dan domba, dan unggas, yaitu ayam, itik, dan burung. Lalu ada juga perikanan. Nah, perikanan ini dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat itu misalnya budidaya ikan di kolam, waduk, sungai, atau tambang. Dan biasanya ini contohnya seperti ikan mas, ikan lele, ikan nila, belut. Nah, sedangkan jenis ikan yang ditangkap di laut itu biasanya berupa ikan tongkol, ikan kakap, dan ikan tuna. Lalu ada juga di bidang usaha di bidang perindustrian. Nah, usaha industri ini merupakan kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam. Industri ini bisa dilakukan secara kelompok atau perusahaan. Nah, contohnya nih misalnya ada industri rumah tangga dan industri besar. Biasanya industri rumah tangga ini dilakukan oleh sedikit orang, modalnya kecil dan bisa dikerjakan dengan menggunakan tangan. Misalnya seperti kerajinan anyaman, kerajinan keramik. Lalu yang industri besarnya ini biasanya dilakukan oleh pabrik-pabrik yang memiliki tenaga kerja lebih banyak dan peralatannya modern. Misalnya industri alat elektronik, industri makanan, pakaian. Ada juga usaha di bidang perdagangan. Usaha di bidang perdagangan ini melibatkan pedagang besar dan pedagang kecil. Dahulu sistem perdagangannya itu disebut dengan barter, tukar menukar barang. Nah, sekarang sudah jarang ya ditemukan usaha barter ini. Pedagang kecil dan pedagang besar. Pedagang kecil menjual barang dagangan secara eceran langsung kepada pembeli, misalnya warung, toko, pedagang kaki lima. Nah,
Kalau yang besar itu dijual atau diperoleh dari pabrik biasanya. Pedagang besar membeli barang dalam jumlah besar lalu menjualnya ke pedagang kecil. Pedagang besar biasa disebut grosir. Lalu ada juga usaha di bidang jasa. Usaha di bidang jasa ini memberikan sesuatu yang diperlukan orang lain. Contohnya, ketika kamu mau pergi ke sekolah misalnya, kamu akan menaiki kendaraan umum. Kendaraan umumnya ini, nah, diberikan jasa oleh supir angkot misalnya. Nah, dia sudah memberikan usahanya itu di bidang jasa. Lalu seorang dokter melayani pasien. Lalu guru memberikan jasa mengajarnya. Lalu ada juga di bidang pertambangan. Bidang pertambangan ini yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya tambang. Misalnya ini umumnya dilakukan oleh pemerintah ya. Biasanya ini contohnya seperti penambangan minyak bumi, gas alam, batu bara, dan galian mineral. Lalu ada juga pariwisata ini. Pariwisata memanfaatkan daya tarik keindahan alam, sosial budaya, kesenian, arsitektur, dan benda bersejarah. Usaha-usaha bidang pariwisata ini misalnya pemandu wisata, lalu membuka penginapan seperti hotel, losmen, penyewaan transportasi, menjual barang souvenir atau cenderamata. Lalu selanjutnya, selain bidang yang tadi sudah disebutkan, ada juga usaha yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam. Yang pertama ada bidang usaha ekstraktif. Bidang usaha ini adalah kegiatan bergerak di bidang pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Contoh kegiatannya ini adalah penambang mengambil hasil tambangnya atau nelayan mengambil ikan di laut. Lalu yang B, pertanian. Kegiatan petani mengolah tanah untuk dijadikan sawah atau kebun. Lalu usaha di bidang industri. Kegiatan industri pengolahan kapas menjadi benang contohnya. Biasanya ini pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Lalu ada juga bidang usaha perdagangan. Perdagangan kegiatan yang bersifat menambah nilai guna barang dengan cara menjual barang dari produsen ke konsumen. Contohnya nih, ada sayuran di desa diangkut ke kota yang membutuhkan hasil panen. Selanjutnya, nah tadi kamu sudah mengetahui usaha di bidang berbagai bidang. Nah sekarang kita masuk ke pengelolaan usahanya. Pengelolaan usahanya ini dibedakan menjadi dua, yang dikelola perorangan dan dikelola secara berkelompok. Dikelola perorangan ini biasanya menggunakan modal sendiri, tenaga sendiri, dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Keuntungannya juga diperoleh untuk dirinya sendiri, seperti di bidang pertanian, perdagangan, dan jasa. Lalu ada juga di bidang dikelola secara berkelompok. Ini sudah pernah dibahas ya di tema sebelumnya. Dikelola secara berkelompok ini dilakukan secara bersama-sama, baik hal modalnya, pengelolaannya, maupun hasilnya ini dikelola secara berkelompok bersama-sama. Adapun berbagai usaha yang dilakukan secara berkelompok biasanya akan membentuk badan usaha. Contohnya seperti firma, lalu ada persekutuan komanditer, perseroan terbatas, ada juga koperasi dan badan usaha milik negara. Nah, BUMN ini contohnya seperti perusahaan listrik negara, perusahaan kereta api, Pertamina, dan masih banyak lainnya. Nah, kegiatan ekonomi berhubungan dengan pekerjaan.
melibatkan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Misalnya kegiatan ketika kita mengkonsumsi pakaian. Pakaian itu diproduksi oleh tukang jahit misalnya, lalu didistribusikan oleh distributornya sampai ke toko-toko yang bisa kita kunjungi untuk kita beli atau konsumsi. Nah, kalian sudah pernah tahu ya apa itu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya tukang jahit menjahit pakaiannya atau menghasilkan beragam pakaian, baju, dan celana. Nah, tukang jahit ini disebut produsen. Orang yang melakukan proses produksi disebut produsen. Lalu ada distribusi, kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Pihak yang menyalurkan barang hasil produksi disebut distributor. Lalu ada juga konsumsi, kegiatan menggunakan, memakai, atau mengkonsumsi barang hasil produksi. Pihak yang mengkonsumsi barang untuk dipakai atau dihabiskan disebut konsumen. Nah, kegiatan usaha yang dilakukan setiap orang ini tentu melibatkan orang lain. Kita ini kan makhluk sosial, pasti membutuhkan orang lain. Dalam kehidupan kita untuk mencukupi kebutuhan saja, kita memerlukan orang lain. Keterlibatan orang lain ini bisa dimulai pada tahap produksi, distribusi, dan konsumsi yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Kegiatan produksi misalnya melibatkan tenaga kerja yang memberikan jasanya untuk memperlancar produksi. Lalu kegiatan distribusi itu pasti memerlukan orang lain untuk menyalurkan hasil dari produksinya. Dan konsumsi, ketika kita mengkonsumsi pasti kita membutuhkan seseorang atau di bidang pekerjaannya itu yang sesuai dengan kita, yang kita inginkan, kita akan membutuhkan dia untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, oleh karena itu kita harus saling menghargai, saling menghormati setiap pekerjaan orang lain. Bagaimana caranya? Yang pertama, tidak menghina orang karena pekerjaannya, lalu tidak mengganggu usaha orang lain, tidak iri terhadap keberhasilan orang lain, melakukan persaingan sehat, dan membantu usaha orang lain. Nah, itu harus kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Karena balik lagi, kita adalah makhluk sosial, pasti akan membutuhkan orang lain dalam mencukupi kehidupan kita. Maka dari itu kita harus saling menghargai pekerjaan orang lain. Oke, nah sekarang kita sampai di penghujung materi. Silahkan kalian mengerjakan tugas. Tugasnya adalah kerjakan buku tema 5H. Ingat ya, 5H. Yang pertama halaman 27, bagian ayo berpikir. Lalu yang kedua halaman 71, ayo lakukan. Nah, silakan kalian kerjakan, lalu jangan lupa untuk langsung menyetorkannya pada wali kelas agar tidak lupa. Oke, nah cukup sekian ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Biasa tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.